Bab 3. Sore itu Setia benar-benar mengajak Sasi untuk check-out dari hotel tanpa meluangkan waktu untuk sang istri layaknya sepasang pengantin baru. Mereka pun kembali ke rumah orang tua Sasi. "Apa, Setia mau langsung mengajar?" ujar Ibu Rani menghampiri Sasi di dapur yang tengah menyiapkan makan malam, mempertanyakan tentang kepulangan mereka yang lebih cepat padahal sebelumnya Sasi mengatakan akan tinggal di hotel selama 3 hari. "Iya Bu, Mas Setia bilang masih banyak pekerjaan di kampus." Jelas Sasi berusaha terlihat tenang walau ia pun merasa kecewa dengan keputusan suaminya itu. "Tapi kan kalian itu baru menikah, tidak ada salahnya kan jika mengambil cuti untuk beberapa hari?" protes Ibu Rani yang juga merasa aneh dengan sikap menantunya. "Sudahlah Bu, lagi pula kan sekarang aku dan Mas Setia sudah tinggal bersama," balas Sasi berusaha tersenyum. Keesokan harinya Setia sudah bangun dan bergegas bersiap-siap untuk pergi ke kampus. "Sudah selesai Mas," sapa Sasi saat Setia keluar dari kamar mandi. Setia meraih kemeja yang sudah disiapkan Sasi di atas ranjang. "Sarapan dulu Mas." "Tidak usah, aku buru-buru," tolaknya. "Oh." Sasi hanya dapat menghela nafas kecewa karena sudah bangun sepagi mungkin dan membuatkan sarapan untuk suaminya. "Aku pergi dulu," pamit Setia. Sasi pun mencium punggung tangan Setia. Ia sedikit tertegun saat Setia berlalu pergi gitu saja tanpa mengecup hangat keningnya layaknya perlakuan suami pada umumnya. Sepanjang hari itu Sasi sangat merasa bosan di rumah. Saat ini rutinitasnya hanya menunggu Setia pulang. Belum lagi Setia tak sekalipun membalas pesannya padahal selama berpacaran Setia selalu rutin meneleponnya. Sampai malam hari Sasi masih setia menunggu Setia pulang dengan makan malam yang sudah tersaji di meja makan. Sesekali Sasi melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 10 malam tapi Setia tak kunjung pulang. "Sasi, suamimu belum pulang?" tegur Ibu Rani menghampiri Sasi di meja makan. "Belum mah, mungkin masih banyak pekerjaan." "Pekerjaan apa di kampus sampai larut gini?" balas Bu Rani mulai tak menyukai sikap menantunya itu. "Sudahlah Bu, sebentar lagi pasti Mas Setia pulang. Ibu tidur aja ya." Ibu Rani menggelengkan kepalanya dan berlalu masuk ke dalam kamarnya sementara Sasi masih menyandarkan kepalanya di meja makan, menunggu Setia pulang walau matanya sudah sangat mengantuk. Sampai tak berapa lama terdengar suara pintu utama yang terbuka. Sasi melebarkan mata sayunya melihat Setia yang baru memasuki rumah. "Mas." Sasi beranjak dari kursi makan, menghampiri dan mencium punggung tangan Setia. "Pulangnya malam banget Mas. Aku tadi kumpul dengan teman-temanku dulu," balas Setia singkat tanpa memperhatikan mata sayu Sasi yang sedari tadi menahan kantuk menunggu kepulangannya. "Oh, aku sudah siapkan makan malam Mas." Sasi mengarahkan bola mata Setia pada makanan yang sudah tersaji di meja makan. "Aku kan sudah bilang kumpul dengan teman-temanku. Aku sudah makan dengan mereka," tolak Setia yang sontak saja membuat Sasi kembali menelan kekecewaan. "Sudah ya, aku mau istirahat," sambungnya. Menaiki anak tangga meninggalkan Sasi gitu saja. Sasi terdiam mematung. Dengan sudut mata yang sudah berembun, ia tak mengerti mengapa sikap Setia sangat berubah. Berulang kali Sasi berpikir kesalahan apa yang sudah dibuatnya hingga Setia tampak gitu berubah tapi Sasi tak menemukan jawabannya. "Kak Renata," Sasi berseru bahagia kala membuka pintu melihat sosok wanita cantik yang telah lama dirindukannya. "Kak, aku rindu banget. Kenapa enggak mengabari mau pulang?" tanyanya, memandang berbinar sang kakak. Tak ada yang berubah dari Renata, ia tetaplah kakak yang lembut, modis dan cantik bagi Sasi. "Renata, kamu sudah pulang Nak?" Ibu Rani menghampiri Renata yang masih di ambang pintu. "Ibu." Renata memeluk hangat ibunya. "Kenapa kamu enggak mengabari mau pulang? Ibu dan Sasi kan bisa menjemputmu di bandara." "Aku enggak mau merepotkan Bu. Lagi pula aku bisa pulang sendiri." "Mas Setia," ujar Sasi melihat Setia yang baru menuruni anak tangga. Pandangannya langsung tertuju pada Renata. "Kak,
Kenalkan, ini suamiku. Sasi melingkarkan tangannya di lengan Setia dengan bangga mengenalkan suaminya itu. Oh, jadi ini suamimu. Kenalkan, aku Renata, ucap ramah Renata seraya mengulurkan tangannya pada Setia. Mereka pun saling berbalas senyum tipis. Malam pun tiba dengan antusias Sasi menyiapkan makan malam spesial untuk kakaknya itu dibantu dengan sang ibu. Mereka pun menyantap makan malam seraya bercengkrama. Mas, jadi kapan kita akan pindah? Tanya Sasi yang tiba-tiba teringat dengan ucapan Setia yang akan memboyong Sasi ke rumah yang sudah dipersiapkannya. Sepertinya tidak bisa sekarang, balas Setia seraya mengunyah makanannya dengan tenang. Loh, kenapa? Rumahnya belum selesai. Belum selesai. Sasi tertegun. Masih jelas diingatannya jika Setia pernah mengatakan jika rumah tersebut sudah selesai. Bahkan Setia sempat meminta Sasi memilih furnitur sesuai dengan selera. Tapi Mas, Sasi, kita bisa membicarakannya lain waktu, tegas Setia sebelum Sasi sempat protes. Sasi mendadak lesu, meletakkan alat makannya. Perkataan Setia membuatnya kehilangan selera makan. Sudah, yang penting rumah itu sedang dikerjakan kan, dan kalian sebentar lagi akan pindah. Setelah berumah tangga memang lebih baik tinggal berdua, ujar Ibu Rani mencairkan suasana. Merasa iba melihat wajah sendu putrinya itu. Ya Sasi, lagi pula kamu tega meninggalkan kakak yang baru pulang ini, timpal Renata seraya tersenyum ke arahnya. Aku ke kamar dulu, ujar Sasi tetap merasa kecewa tak mengerti mengapa Setia tiba-tiba mengatakan rumah tersebut belum selesai. Sasi beranjak dari kursi makannya dan masuk ke dalam kamar. Ia duduk di tepi ranjang berusaha meredam rasa kecewanya. Sasi melirik kalender di nakas. Besok hari ulang tahunku. Ia hampir lupa besok adalah hari spesial untuknya. Kira-kira besok Mas Setia mau kasih apa ya? Gumamnya tersenyum tipis. Sebelumnya Setia selalu memberikan hadiah untuknya, bahkan tak segan merogoh koceknya dalam-dalam untuk memberikan hadiah yang mahal untuk Sasi. Keesokan harinya seperti biasa pagi itu Sasi sudah berkutat di dapur menyiapkan sarapan untuk Setia. Mas, panggilnya, menghampiri Setia yang masih tertidur. Setia melebarkan matanya. Ya ampun, aku terlambat, serunya melihat jam dinding. Dengan terburu-buru ia beranjak dari ranjang untuk mandi dan mengenakan kemeja formalnya. Sarapan dulu Mas. Enggak usah, aku buru-buru. Setia langsung bergegas keluar kamar gitu saja, tanpa mengucapkan kata-kata manis di hari ulang tahun Sasi. Sasi kembali kecewa, namun ia masih berpikir mungkin Setia sengaja bersikap gitu untuk memberinya kejutan nanti malam. Sasi yang masih berpikir positif pun tetap menunggu Setia pulang. Meskipun Setia akhir-akhir ini selalu pulang malam. Sudah pulang Mas, sapa Sasi melihat Setia yang masuk ke kamar. Sasi bergegas menghampiri dan mencium punggung tangannya. Ekor matanya melirik tangan Setia yang hanya memegang tas kerjanya dan meletakkannya di ranjang. Seharusnya Setia membawakan sesuatu dan mengucapkan hal manis di hari ulang tahunnya. Gitu yang seharusnya terjadi. Tapi Setia tak melakukan itu. Ia hanya pulang untuk tidur di sampingnya tanpa mengucapkan dan memberikan apapun. Mas Setia lupa hari ulang tahunku, lirihnya.